saat kematian itu kian dekat. Kalaulah sempat. Karya B.J. Habibie. Renungan untuk kita semua. Beliau berpesan, saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi, sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih bermanfaat untuk umat. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama dan berbuat baik, berdharma pada orang banyak. Sepi penghuni, istri sudah meninggal, tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama, duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. 3 anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, dan ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi saya angkat 2 jempol, semuanya kaya raya. Namun saat tua seperti ini, hati merasa hampa. Ada pilu yang mendesak di sudut hati. Tidur tidak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energi yang penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian. Tidak ada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggung terasa sakit. Sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata ada air yang menetes. Rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anak-anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau di negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah, namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak sepanjang waktu. Laki-laki renta itu barangkali adalah saya, atau barangkali adalah Anda yang membaca tulisan ini suatu saat nanti. Hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewahnya yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan, entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat menjemput,
akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan dan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa di akhirat nanti? Rumah akan ditinggal, aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah kemana, entah ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang ibadah mereka saja mungkin mereka lupa. Apalagi jika anak-anak tidak dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup, berarti ke tempat ibadah, ke panti asuhan, atau ke tempat-tempat yang di jalan Allah. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur dan melebihkan uangnya kepada nenek tua. Kalaulah sempat memberikan sendal untuk tempat ibadah agar orang yang memerlukannya dapat memakainya. Kalaulah sempat membelikan buah dan memberikannya kepada tetangga, kerabat, dan handai taulan. Kalaulah dahulu anak disiapkan menjadi orang yang saleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah, sedekahnya dibimbing, diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun di malam hari, meneteskan air mata, mendoakan orang tua. Kalaulah sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang yang bermanfaat bagi sesama. Kalaulah sempat. Mengapa kalau sempat? Mengapa itu tidak menjadi perhatian utama bagi kita? Sungguh kita tidak adil pada diri kita sendiri. Kenapa kita terus lebih serius menyiapkan bekal untuk menghadapnya dan mempertanggungjawabkan segala-galanya kepadanya? Jangan terbuai dengan kehidupan dunia yang bisa melalaikan kita. Kita boleh saja giat berusaha di dunia, tapi jadikan itu bekal. Jadikan itu bekal untuk kita perjalanan panjang dan kekal di akhir hidup kita. Teruslah menjadi penabur kebaikan selama hayat masih di kandung badan, meski hanya sepotong pesan.